Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan materi Mabadi Fikih Juz 4, masih meneruskan bab wudu. Sebelum kita belajar, mari kita kirimkan umul kitab kepada guru-guru kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan, silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu utawi pira-pira perkara kang ngerusak wudu atau membatalkan wudu. Nawaqidul wudu utawi pira-pira perkara kang ngerusak wudu. Al awalu ta'i kang awal iku zawalul akli, ilange akal, binomen kelawan sebab turu. Binomen kelawan sebab turu ala hayati ghairi mumakkinin ing atase tingkah liyane wong kang netepake. Ala hayati ghairi mumakkinin ing atase tingkah liyane wong kang netepake. Ngatasi tingkah liyane wong kang netepake. Ala hayati ghairi mumakkinin ngatasi tingkah liyane wong kang netepake mak'atahu enggon lungguhe wong. Mak'atahu enggon lungguhe wong minal ardi saking bumi. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, krana dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika ussahib. Al-ainani utawi mripat loro. Al-ainani utawi mripat loro iku wika usahi taline dubur. Iku wika usahi taline dubur. Faida namat ing dalem nalikane turu. Faida namat ing dalem nalikane turu apa al-ainani mripat loro. Faida namat ing dalem nalikane turu apa al-ainani mripat loro intolaka mongko ucul. Intolaka mongko ucul apal wika utali. Faman utawi sapa wonge iku nama turu sapa man. Faman mongko utawi sapa wonge iku nama turu sapa man. Falyatawaddo mongko wudu sapa man. Falyatawaddo mongko wudu sapa man. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilange akal, bimarodin kelawan sebab loro. Bimarodin kelawan sebab loro, au jununin utawa edan, au ikhmaen utawa ayan. Au jununin utawa edan, au ikhmaen utawa ayan. Asalisu ta kang kaping telu iku khuruju syai'in metune suwiji-wiji. Iku khuruju syai'in metune suwiji-wiji minas sabilaini saking dalan loro. Minas sabilaini saking dalan loro. Liqoulihi ta'ala, krana dawuh Allah ta'ala, auja'a ahadum minkum al-qaid. Auja'a utawa teka. Auja'a utawa teka sapa ahadun wong suwiji minkum saking sira kabeh. Auja'a utawa teka sapa ahadun wong suwiji minkum saking sira kabeh minal qaid saking jamban. Maksudnya dari buang air besar gitu. Minal qaid saking jamban. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu sholata ahadikum idza hadatsa hatta yatawaddo. La yaqbalu orang rimo sapa Allah sholata ahadikum ing salate salah suci sira kabeh. La yaqbalu orang rimo sapa Allah sholata ahadikum ing salate salah suci sira kabeh idza ahdasa ing dalem nalikane hadas sapa ahad. Ida ahdasa ing dalam nalikane hadas sapa ahad. Hatta yatawaddo sehingga wudu sapa ahad. Hatta yatawaddo sehingga wudu sapa ahad. Ar-rabi'u ta kaping papat iku lamsul mar'ati ngepok wong wadon. Iku lamsul mar'ati ngepok wong wadon al-ajnabiyati kang liya. Al-ajnabiyati kang liya. Al-ajnabiyati kang liya. Bila hailin kelawan tanpa aling-aling.
bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Liqouli ta'ala krana dawuh Allah ta'ala au lamastumun nisaa au lamastum utawa kepok sira au lamastum utawa kepok sira an nisaa ing pira-pira wong wadon an-nisaa ing pira-pira wong wadon al khamisu ta kang kaping 5 iku masrul farji gepok farji gepok farji piba tinil kafi kelawan jerone epek-epek Ibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Liqouli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamas dzakarahu falyatawaddo. Man utawi sapa wonge iku masang gepok sapa man. Gepok itu menyentuh man utawi sapa wonge iku masang gepok sapa man dzakarahu ing dzakare man falyatawaddo mongko wudu sapa man. Falyatawaddo mongko wudu sapa man. Wa qali sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mamra'atin masat farja fal yatawaddo ay mamra'atin utawi endi-endine wong wadon ay mamra'atin utawi endi-endine wong wadon iku masat gepok sapa mar'ah farjaha ing farjine mar'ah iku masat gepok sapa mar'ah farjaha ing farjine mar'ah fal yatawaddo mongko wudu sapa mar'ah fal tatawaddo mongko wudu sapa mar'ah. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan hal-hal yang merusak wudu atau hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin sudah membahas fardunya wudu, kemudian sunah-sunahnya, sekarang hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Jadi ini masih membahas tentang toharoh atau bersuci dari hadas kecil, ya. Yang pertama, hal yang batal wudu adalah zaul akli binaumin ala hayati ghairi mumakkinin maq'atahu minal ardh. Hilangnya akal karena tidur. Jadi ketika orang tidur itu dikatakan hilangnya akal karena tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang yang sedang terjaga dalam keadaan akal yang sehat. Nah, zawalul akli binaumin, hilangnya akal karena tidur ini bisa membatalkan wudu. Nah, tidurnya seperti apa? Ala hayati ghairi mumakkinin maq'atahu minal ardh, yang tidak menempatkan tempat duduknya di bumi. Jadi begini, maksudnya tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak menempatkan, tidak menekan maq'adahu itu tempat duduknya. Kalau kita tempat duduknya pantat, kita duduk pakai pantat gitu kan. Minal ardi, pada bumi, pada alas duduk kita. Jadi misalkan kita tidur sambil duduk begini tapi pantatnya menekan pada ada bumi sehingga tidak ada sesuatu yang bisa keluar lewat maq'ad ini, lewat tempat duduk kita, lewat pantat kita. Jadi kita tidak bisa kentut. Nah, kentut itu dalam keadaan duduk seperti itu. Nah, itu tidurnya yang seperti itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah ketika pantat kita tidak menetap di ini. Minal ardi ini maksudnya alas duduk kita. Kalau kita di lantai ya berarti lantai, kalau di tanah ya tanah. Nah, yang membatalkan wudu adalah tidur yang pantatnya tidak menetap di tempat duduk. Jadi masih memungkinkan kalau kita secara kentut tidak sadar, nah itu bisa. Tapi kalau tempat duduknya pantatnya kita menetap atau menekan di tempat duduk yang sehingga kentut tidak bisa keluar, nah itu tidak membatalkan wudu. Jadi duduknya tidak batal. Ada kriteria tidur yang tidak batal wudu adalah sebaliknya ini, berarti kondisi ini. Jika yang membatalkan wudu adalah yang tidak menempatkan pantatnya di tempat duduk dengan rapat sehingga angin atau apa itu bisa keluar, maka ketika kita tidur dengan duduk, meskipun tidur kemudian posisi tidur kita tidak memungkinkan angin bisa keluar, nah itu tidak membatalkan wudu meskipun kita tidur. Zawal akli binaumin, nah itu tidak membatalkan wudu. Yang kedua,
Ya, ini berdasarkan hadis Nabi al-ainani wika usahi faida namat ini intolakul wika faman nama faltawaddo. Mata ini ada talinya dubur, tempat keluarnya angin itu tadi. Ketika mata ini tertidur maka tali ini juga lepas. Maka setiap faman nama faltawaddo, barang siapa yang tertidur maka berwudulah. Nih kalau mau ngakali pengen tidur tapi nggak mau wudhu lagi, nggak batal ya seperti itu, harus duduknya harus memposisikan pantat dengan tempat duduknya itu rapat sehingga tidak memungkinkan ada angin yang bisa lewat. Yang kedua, zawal akli bimarodin aujulin aumain. Yang kedua, hilangnya akal karena sakit, gila atau ayan. Intinya sakit yang menghilangkan akal tuh misalnya begini, sampai dia sakit sampai pingsan. Nah, pingsan itu kan kita hilang akal. Nah, itu membatalkan untuk aujunun, gila yang menghilangkan akal, ikhma ayan. Nah, itu membatalkan itu. Yang ketiga, khuruju syai'in minas sabilaini. Keluarnya sesuatu dari jalan dua, dubul atau kubur, jalan depan atau jalan belakang, BAB ataupun BAK. Apapun itu bentuknya. Kalau kita biasanya keluar kotoran ya seperti itu, atau buang air ya seperti itu. Tapi ketika kita mengeluarkan sesuatu yang tidak seperti biasanya, tapi keluarnya lewat salah satu sabila ini, nah itu tetap saja membatalkan wudhu. Bentuknya apapun. Nah, ini dalilnya auja'ahatu minal ghaid. Ini ayat ini panjang ya, auja'ahatu minal ghaid ini panjang menerangkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi ada ghaid atau lamastumun nisa atau apa-apa. Nah, ini pas bertepatan yang sesuai dengan nomor 3 itu auja'ahatu minal ghaid. Jadi jangan, ayat ini sebenarnya panjang. Wa qali sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu salata ahadikum ihadatsah tawaddu. Dalilnya sabda Nabi, tidak layak perlu salat ahadikum idza hadasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salatmu salah satu di antara kamu ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Artinya sampai dia bersuci. Yang keempat, lamsul mar'atil ajnabiyati bila hailin. Menyentuh perempuan lain dengan tanpa penghalang. Maksudnya perempuan lain di sini juga laki-laki lain. Biasanya memang selalu lebih banyak menunjukkan pada laki-laki ya kalau bahasa Arab itu. Jadi menyentuh perempuan atau laki-laki lain dengan tanpa penghalang. Ajnabi ini berarti orang yang selain mahramnya. Kalau mahramnya tidak apa-apa disentuh ayah, saudara, kakek, itu tidak apa-apa. Misalnya kita perempuan menyentuh ayah kita, menyentuh kakek atau saudara kandung kita, anak kita, itu tidak apa-apa karena dia bukan ajnabi, dia adalah mahram. Begitu juga dengan laki-laki menyentuh ibunya, saudara perempuannya. Nah, ini tidak apa-apa karena dia bukan ajnabi, itu mahram. Kalau istri itu mahram atau bukan? Nah, istri itu awalnya dia ajnabi, makanya dia boleh dinikah. Jadi dia membatalkan wudhu. Setelah dinikah dia menjadi sah karena ada ikatan pernikahan itu tadi. Itu istri itu bukan mahram, itu ajnabi, karena kalau dia mahram justru tidak boleh untuk dinikahi, dia orang lain. Jadi membatalkan ya, suami istri itu membatalkan. Bila hailin, dengan tanpa penghalang, jadi persentuhan kulit gini. Nah, kalau ada penghalangnya misalnya begini begini ada penghalangnya, ini menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan, tapi menurut mazhab lain ada yang kalau mengundang syahwat itu membatalkan, kalau tidak ya tidak. Bahkan bersentuhan dengan perempuan atau laki-laki lain yang ajnabi, kalau tidak ada syahwat ya tidak membatalkan, juga ada yang seperti itu. Tapi kalau di kita, dia di mayoritas Imam Syafi'i, di mazhab Syafi'i itu mengundang syahwat atau tidak, kalau bersentuhan kulit dengan ajnabi, laki-laki perempuan, itu tetap membatalkan wudhu. Ini dari aula mastumun nisa. Nah, ini gandengannya di atas tadi masih an auja'ahatu minal ghaid, aula mastumun nisa. Nah, ini ayat ini gandengannya ayat sebelumnya tadi di nomor 3. Sekarang yang kelima, masrul farji batin kafi, menyentuh farji dengan batinnya telapak tangan. Menyentuh farji dengan batinnya telapak tangan. Telapak tangan, batinnya telapak tangan ini yang mana?
yaitu ketika kita melengkapkan kedua tangan. Ini yang tidak terlihat dari luar, inilah batin farji, batin kafain. Batinnya telapak tangan yang tidak terlihat. Jadi kalau menyentuh farji dengan selain batinil kafi, selain batinnya telapak tangan, itu tidak membatalkan. Tentu dengan syarat tadi kita masih memperhatikan hal yang membatalkan wudhu nomor 4 tadi, yaitu menyentuh bersentuhan dengan laki-laki perempuan ajnabi dengan tanpa penghalang. Nah, ini farji ini baik miliknya sendiri atau miliknya orang lain. Jadi batinnya ini ketika diterangkan begini dia tidak terlihat di luar. Berarti yang ini. Nah, ini baik farjinya sendiri atau farjinya orang lain. Itu menyentuhnya dengan batinil kafi, maka dia membatalkan wudhu. Tentu kita juga, meskipun misalnya kita menyentuh farji orang lain tapi tidak menggunakan batinil kafi, nah ini membatalkannya di ini, bukan di masul farjinya, tapi menyentuh ajnabi tadi, menyentuh orang lain. Nah, itu yang membatalkan wudhunya. Nah, misalkan kalau menyentuh farjinya sendiri dengan selain batinil kafi, misalnya dengan ini dohirnya, nah ini tidak membatalkan kalau punyanya sendiri atau punyanya mahram, karena syaratnya membatalkan di sini adalah menyentuhnya dengan batinil kafi. Baik, untuk hari ini materinya saya kira cukup ini dulu. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang paham, silahkan nanti ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.